Aku durhaka, aku makin meringsek maju. Kedua tinjuku bahkan terkepal sempurna. Terus aku maju sampai-sampai tubuh adikku ikut termudur dan bersandar mentok ke dinding. Wajahnya tentu saja terlihat sangat ketakutan. Kamu yang durhaka. Kamu manusia tidak tahu diri. Hidup pengeretan. Makan masih minta. Uang kuliah dari hasil keringatku saja. Kelakuanmu sudah sok-sokan seperti aku yang mengemis hidup. Kucengkeram dengan keras bahu Iren. Membuat tubuhnya luar biasa gemetar. Seketika, timbul sebuah ide gilaku. Beginilah seekor macan. Jangan coba-coba ganggu dia saat tengah tertidur pulas, jika masih menginginkan nyawa. Namun, jika memang ingin mengadu nyali, akan kulayani juga. Kulepaskan tubuh Iren saat itu juga. Berbalik arah diriku, melangkah ke kamar milik Iren yang berada di sebelah kamar Mama. Sangat kebetulan, tidak dikunci. Membuatku bisa leluasa masuk ke sini. Mataku langsung tertuju pada lemari pakaian. Segera kubuka lemari 3 pintu berbahan PVC yang juga dibeli dari hasil keringatku tersebut. Tak kutemukan sesuatu yang kucari di dalam sana. Hanya ada baju-baju yang melimpah ruah, bahkan jumlahnya lebih banyak dari pakaian yang kupunya. Apa yang kamu cari, Mbak? Keluar dari kamarku. Iren tiba-tiba masuk dan menarik tanganku agar keluar dari kamar tidurnya yang dicat warna merah muda tersebut. Namun, dengan kasar tubuh kurusnya yang hanya 41 kg tersebut kudorong sampai terpental ke lantai. Di mana ijazahmu? Cepat, katakan di mana. Aku berteriak nyaring. Iren malah menanggapinya dengan teriakan keras, memanggil-manggil nama Mama. Tentu aku tak menyerah. Segera aku beralih ke meja belajar yang berada di sisi kanan ranjang miliknya. Di bawah meja kayu bercat coklat muda itu, kutemukan sebuah kotak besar penyimpanan plastik berwarna serba hitam. Pasti di sini. Saat kubuka, benar saja. Dalam satu folder map berwarna kuning, lengkap sekali dokumen penting milik Iren. Dari ijazah SD sampai diploma 3-nya ada di sana. Berikan padaku. Jangan ambil itu. Iren datang lagi sambil menangis sambil berusaha meraih map folder yang kupegang dengan tangan kanan. Kuacungkan sejauh mungkin agar perempuan itu tak sanggup menggapainya. Sementara itu, tangan kiriku mendorong dadanya agar dia jatuh tersungkur lagi. Sisi, kamu kenapa sebenarnya? Setan mana yang sudah membuatmu berubah seperti ini, Si? Mama pun tiba-tiba ikut masuk dan berteriak sekencang-kencangnya. Perempuan tua itu tergopoh-gopoh mendatangi kami berdua, kemudian menarik anak bungsunya dan mendekap erat-erat gadis berambut tebal lurus sebahu tersebut. Mama, tolong ambilkan ijazahku. Mbak Sisi ingin merebutnya. Sambil didekap erat sang Mama, Iren merengek-rengek minta diambilkan map foldernya dariku. Aku yang cepat sekali menghindar dan melompat ke ranjangnya, kemudian turun lagi, lekas menjauhkan diri dan hendak keluar dari kamar meninggalkan mereka berdua. Ijazah ini milikku. Aku yang membayarnya dengan tetes keringatku. Sambil berdiri di ambang pintu, aku mengacungkan map folder warna kuning yang cukup tebal itu ke udara. Tersenyum diriku ke arah Iren dengan penuh perasaan menang. Sudah cukup kalian injak aku. Silakan sekarang bergantung kepada Andika. Siapa tahu lelaki tak tahu malu itu bisa membahagiakan kedua perempuan kejam di depan sana. Sisi, kamu sangat jahat. Mama tidak akan ridho sampai kapanpun dengan kelakuanmu hari ini. Mama berteriak pilu, meneteskan air mata dengan wajah yang penuh amarah. Aku memang merasa tak tega, tapi kegeramanku terhadap Iren sudah cukup memuncak dan memang sudah saatnya untuk diledakkan. Aku juga tidak ridho diperlakukan seperti ini oleh Iren dan Mama. Sampai kapanpun, aku tak akan ikhlas jika ternyata kalian berdua hanya menjadikanku sebagai sapi perah untuk memenuhi hasrat duniawi. Aku pun langsung beralih ke seberang kamar Iren. Masuk ke kamarku sendiri, kemudian mengunci pintunya dengan rapat-rapat. Secepat kilat aku mengemasi barang-barangku ke dalam tas travel besar warna hitam yang biasa kupakai untuk pergi-pergi ke luar kota. Setelan kerja, baju tidur, pakaian santai serta pakaian dalam, make up, dan tak lupa dokumen-dokumen berharga milikku langsung masuk ke dalam tas tersebut. Tak perlu ada yang kusesali. Aku akan pergi sejauh mungkin. Uang 7 juta sangat besar bagiku bila dipakai sendirian. Aku bisa menyewa kamar kos, membeli makananku sendiri, bahkan mulai menabung sekadar untuk investasi masa depan. Saat aku sudah siap dengan segala bawaanku, pas di depan ambang pintu kamar, Mama tiba-tiba keluar dari kamar Iren. Tahukah kalian apa yang beliau lakukan? Bersimpuh di bawah kakiku. Ya, Mama menangis terseduh-seduh sembari memohon dengan suara yang sangat pilu.
Sisi, Mama mohon dengan sangat, nak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami berdua, apalagi sampai kamu membawa ijazah Iren segala. Mama memeluk erat lututku, menahan kedua kaki ini agar tak pergi meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan manis serta pahit. Aku terdiam, tetap menjinjing tas besarku dengan tangan kiri yang lama-kelamaan terasa begitu pegal tersebut. Hatiku sebenarnya rapuh sekaligus lapuk. Sekali hentak saja, maka akan patah berkeping-keping. Dulu sekali, saat semua orang di rumah ini masih bersikap dengan wajar, aku tak bakal mempermasalahkan bila mereka terus menggerogotiku. Uang sebanyak apapun tetap kukeluarkan, asal jangan sampai bersikap keterlaluan. Namun, hari ini benar-benar telah membuka mata hatiku. Ternyata, adik yang kuperjuangkan, hanya peduli dengan kekasih yang sungguh membuatku merasa jijik. Iren, taruhan, aku yakin bahwa Andika yang kau agung-agungkan itu persis seperti dugaanku. Tidak seperti ini cara menyelesaikan masalah, Si. Yang Mama tahu, Sisi adalah anak yang baik. Anak yang memiliki hati putih. Tidak pernah Sisi sekasar ini kepada Mama, apalagi Iren. Mengapa dalam waktu sekejap kamu bisa berubah sedrastis ini, nak? Katakan kepada Mama, biar kita sama-sama perbaiki. Mama mulai berdiri dari bersimpuhnya. Memeluk tubuhku dengan sangat erat. Menumpahkan air matanya di dadaku. Wanita yang memiliki tinggi tubuh hanya 149 cm tersebut, terlihat begitu pantang menyerah dalam membujukku. Dia tahu kelemahanku. Tak cukup tegaan, apalagi bila melihat sosoknya menangis begini. Kekurangajaran Iren hari ini sudah cukup menjadi bukti bahwa dia sama sekali tak menghormatiku sebagai kakak, Ma. Sikap Mama yang terlalu membela Iren juga membuatku sangat sakit hati. Katakan sekarang, Ma, apa keberadaanku sebenarnya hanya sebagai mesin pencari materi untuk kalian berdua? Aku menjatuhkan tasku, menatap Mama dengan penuh sungguh-sungguh. Kucari-cari dalam bola mata tuanya. Sama sekali tak kutemukan ketulusan di dalam sana. Aku tidak cukup bodoh untuk membaca perasaan seseorang, apalagi ibuku sendiri yang sejak kecil aku diasuh olehnya. Ya, memang dari dulu selalu saja Iren yang disebut oleh Mama. Iren yang paling cantik, Iren yang paling manis, Iren yang paling cepat berjalan dan berbicara sewaktu kecil. Senakal apapun Iren, tetap saja Sisi yang harus mengalah dan memaklumi. Pernah suatu hari, saat aku kelas 10 SMA dan ingin berkemah di sekolah pada kegiatan pramuka, Mama tak mengizinkan hanya karena Iren waktu itu tidak mau ditinggal tanpa teman. Padahal aku sangat ingin bergabung dengan teman-teman pada hari Sabtu dan Minggu. Iren yang waktu itu masih kelas 2 SD mengatakan dia akan sangat kesepian jika tak ada aku di rumah. Tahukah apa yang kulakukan? Tentu saja mengalah. Rela mendekam di rumah untuk menemani Iren yang nyatanya minta dikerjakan tugas-tugas sekolahnya olehku. Marahkah aku pada adik kecilku yang pada hari Minggu waktu itu malah menuduhku menjatuhkan semangkuk bubur yang baru dibeli papa, padahal dialah yang melakukannya? Tidak sama sekali. Malah aku yang rela dimarahi oleh papa sebab tak berhati-hati dan tak masalah saat uang jajanku dipotong pada hari Seninnya. Apakah Iren sudah melupakan rentetan kebaikan-kebaikanku sejak kami kecil dahulu? Sepertinya iya. Dan sepertinya juga, bagi Mama, sejak kami kecil akulah yang harus terus mengalah serta mempertaruhkan nyawa bagi anaknya yang paling cantik tersebut. Baiklah, Mama minta maaf atas segala kesalahan Iren, Si. Namun, tolong kamu jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan Mama. Adikmu belum punya pekerjaan. Kepada siapa lagi Mama akan bergantung, selain padamu? Artinya benar, bukan? Keberadaanku hanya sebatas mesin pencari uang di rumah ini. Aku tersenyum perih. Kurai kembali tas travel milikku, kemudian berlalu dari tubuh tua Mama yang seharusnya masih segar di usia yang belum 60 tahun tersebut. Sisi, Mama berteriak histeris. Menangis lagi. Saat kutoleh ke belakang, beliau ternyata terduduk di lantai dan tak terlihat tanda-tanda bahwa Iren bakal keluar dari kamar dan menenangkan Mama yang selalu membelanya mati-matian tersebut. Mulai hari ini, akan kulanjutkan kehidupan tanpa berpikir untuk kembali lagi ke rumah peninggalan Papa. Biarlah ku bawa pergi rasa kecewa sekaligus luka dalam dada. Selamat menempuh hidup baru untuk adikku Iren. Semoga pertunangan dan pernikahanmu dengan Andika berjalan dengan lancar. Silakan kau rawat Mama yang selalu ada untukmu di saat kau butuhkan itu. Dialah Mama yang selalu menyebut namamu di setiap detik hidupnya. Sedang namaku, hanya beliau sebut saat periuk nasinya kosong dan butuh diisi baru. Lanjut, jangan lupa tinggalkan komentar, ya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga. Terima kasih.